أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian zuhur pada siang ini masih melanjutkan kajian sebelumnya terkait dengan semangat untuk memakmurkan masjid. Kita dengarkan hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 662. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ghada ilal masjidi wa raha." Barang siapa yang pergi ke masjid baik pada waktu pagi maupun sore hari. Kalau kita ni siang berarti. Siapa yang pergi ke masjid pagi atau sore hari? Kalau kita ni siang hari. Apa janji Nabi sallallahu alaihi wasallam? A'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw raha. Maka bagi orang yang pergi ke masjid, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuknya sebuah hidangan di dalam surga. Setiap kali ia pergi, baik pagi ataupun sore hari. Setiap pergi ke masjid, berjemaah ke masjid, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan hidangan untuk kita di dalam surga. Semakin sering ke masjid, semakin banyak hidangan yang kita dapat. Kira-kira beda tidak hidangan disediakan oleh Pak RT dengan Pak Camat? Beda. Pak RT dengan kemampuan beliaulah sebagai RT. Kalau Pak Camat, kita bayangkan mungkin lebih mewah. Bandingkan pula hidangan Pak Camat dengan Pak Gop, kira-kira mana lebih mewah? Pak Gop kena anggarannya lebih besar. Dia bekerja melayani tamu di rumah kediaman Pak Gop lebih ramai. Mana hidangannya lebih mewah? Saya beberapa kali ke kediaman, memang spesial lah jamuannya. Kalau dibandingkan pula hidangan Pak Gop di rumah dinas Pak Gop dengan istana presiden, kira-kira lebih mewah mana? Bandingkan hidangan di seluruh istana presiden, raja-raja di dunia ini dengan hidangan di surga Allah Ta'ala, kira-kira tak bisa dibandingkan. Itulah janji Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa nih? Mereka yang selalu pergi ke mana? Ke kafe, ke masjid. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan cari-cari alasan untuk tidak ke masjid berjemaah. Berapa lantai kita? 16. Kan tidak jalan kaki kan? Pakai lift, turun. Berapa minit dari lantai 16 ke musola? Berapa minit? Sampai 10 minit? Tak sampai. 5 minit? Tak sampai. Jauh ke dekat, lantai 16 turun ke musola kita ni, jauh ke dekat? Dekat. Jangan cari alasan. Bapak Ibu sekalian,
Allah Ta'ala akan sediakan untuk kita hidangan nanti. Berpuas-puaslah menikmati hidangan yang Allah siapkan di dalam surga. Bagi siapa? Bagi mereka yang selalu datang ke masjid. Ni kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pejuang yang dulu pernah jadi aktivis waktu di kampus kuliah dulu. Ni dengarkan hadis yang kedua ni. Hadis riwayat Imam Tabrani. An Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghuduwu war-rawahu ilal masjidi minal jihadi fi sabilillah. Pergi ke masjid baik waktu pagi ataupun waktu sore, minal jihad fi sabilillah, termasuk jihad di jalan Allah. Pergi ke masjid pagi kah, sore kah, siang kah, termasuk berjuang di jalan Allah Ta'ala. Jihad fisabilillah, berangkat dua kemungkinan, kalau syahid atau kita hidup selamat. Tuan-tuan sekalian, dari ruang kantor kita pergi ke musola BRK, jihad fisabilillah, insya-Allah peluang syahidnya kecil lah. Siapa pula nak mengancam kita tak? Paling syahidnya, syahid mendengar kajian zuhur mengantuk, dia syahid lah sebentar. Nanti dia bangun lagi. Semua niat insya-Allah zuhur asar berjemaah. Niat lah, kok kuat. Semua niat insya-Allah. Insya-Allah. Yang selanjutnya hadis riwayat Imam Tabrani dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man alifal masjidah, siapa yang menyukai masjid, siapa yang cinta dengan masjid, alifahullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyukainya, mencintainya. Kalaulah Pak Direktur, Pak Direksi suka dengan kita, kita bahagia. Pimpinan suka dengan kita, kita bahagia. Kawan-kawan sekantor suka dengan kita, kita bahagia. Isteri, suami, anak, keluarga suka dengan kita, kita bahagia. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau sekiranya kita dapat suka Allah, sayang Allah, ridha Allah Ta'ala. Dan salah satu cara untuk mendapatkan kasih sayang Allah, cinta Allah Ta'ala, melalui apa? Cinta dengan rumah Allah, cinta dengan masjid, cinta dengan masjid. Maka Ramadan ini satu peluang bagi kita untuk kita bersungguh-sungguh memakmurkan masjid. 5 waktu berjemaah di masjid. Zuhur asar kita di musola kita ni. Maghrib isyak subuh kita di masjid musola dekat kita tinggal. Jangan tidak ke masjid. Berjemaah ke masjid 5 waktu, datanglah ke masjid. Dah setengah jam saya lupa bawa jam, tinggal di mobil. Berapa minit lagi? Satu berapa dah? Berapa minit lagi? 20 tu marah yang dulu. Bila 20 tu marah lama betul. Okey, satu hadis lagi. Dia tandanya kalau sudah tak nyaman lagi mendengar ceramah, satu-satu keluar. Itu tanda. Ustaz dicakap, jadi dia pun tak buat pun tak tidak, katanya kan. Terakhir ni, hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna syaitan zibul insan ka'zibil ghanam. Sesungguhnya syaitan itu serigala bagi manusia. Siapa yang beritahu ni? Nabi SAW beritahu bahawa syaitan itu adalah serigala bagi manusia, sebagaimana serigala bagi kambing. Ka'zibil ghanam. Sesungguhnya syaitan itu serigala bagi manusia sebagaimana serigala bagi kambing.
ya'khudhu syatal qasiyah wan nahiyah. Serigala menerkam kambing yang sendiri dan jauh dari kawan-kawannya. Serigala akan menangkap kambing yang terpisah dari kawan-kawannya. Fa iyyakum wasyi'ab wa 'alaikum bil jamaah wal 'ammah wal masjid. Oleh karena itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah hidup menyendiri. Kata Nabi, jauhilah hidup menyendiri di berbagai lembah. Jangan tinggal sendiri. Wa 'alaikum bil jamaah, hendaklah kalian menyertai jemaah. Hidup orang Islam ni bukan hidup individualis, nak sendiri saja, tak mau peduli orang, tak mau bercampur dengan orang, semua nak sendiri. Ini bukan cara yang diajarkan oleh agama. Nabi SAW mengarahkan umat supaya sama-sama dengan orang ramai, sertai jemaah. Kemudian apa lagi? Wal ammah, tinggal bersama orang-orang pada umumnya, tinggal bersama orang ramai. Wal masjidi, dan senantiasalah pergi ke masjid supaya selamat dari tangkapan syaitan. Supaya selamat dari tangkapan syaitan, pertama, jangan hidup sendiri. Kepada yang masih bujang-bujang, saya mengingatkan, jangan berbangga dengan hidup bujang. Apalagi kalau sudah bujang lapuk. Tak ada guna hidup membujang melapuk. Dan kepada bapa pimpinan, tolong pastikan kalau masih ada bujang, bantu mereka tu, Pak. Mana Pak Direksi tadi? Pak Dir tadi mana? Dia mana? Buatlah biro jodoh di BRK Syariah. Jadi dikumpulkan database yang masih bujang karyawan mana, yang masih gadis karyawati mana. Mana tahu kita menjadi sebab mereka berjodoh, sehingga mereka tak hidup lagi sendiri. Nabi larang hidup sendiri, Pak. Bahkan minta maaf saya banyak-banyak. Bagi yang duda, tak baik menduda lama-lama. Beda dengan janda. Duda, ini kalau dapat elakkan. Hari ini isteri meninggal, besok sambung. Besok masih baca Yasin, Ustaz, masih tak siap kubur. Saya baca, jangan diperpanjang. Saya baca satu buku bestseller ditulis oleh Ustaz Fauzil Azib, buku bestseller. Apa beliau tulis dalam kitabnya? Laki-laki yang paling malang itu adalah laki-laki bujang. Dan laki-laki yang paling banyak dalam neraka itu laki-laki bujang. Termasuk duda itu jadi bujang lagi kan? Maka kalau hari ini meninggal isteri kita, besok langsung marah kakak-kakak. Memang bapak-bapak ni tak betul. Otaknya ni memang beda dengan kita. Maksudnya tak baik hidup membujang. Tak baik. Kalau perempuan beda. Kadang ada perempuan dia lebih memilih untuk membesarkan anak. Dia bisa menahan diri untuk tidak bersuami. Tapi beda dengan kita. Hardware, software kita beda dengan perempuan. Apalagi yang dilarang oleh Nabi selain menyendiri, jangan berpisah dengan jemaah, selalu ke masjid. Ini yang di ruangan sendiri-sendiri solat zuhur tu bahaya. Tolong Pak Dir, tolong cek nanti. Karyawan yang biasa solat sendiri di ruang kantor, tolong dicekkan CCTV ada, panggil dia, evaluasi dia. Oh, dia agak garang sikit zuhur ni. Yang tak mau berjemaah, evaluasi. Mesti sambung kontrak tak tahun depan? Tanya dia. Ini nama pun saya kirim ke Pak Komisaris Utama ni. Nanti kami forwardkan sekali ke Pak Gub. Evaluasi ni. Orang berjemaah ke musola, dia solat sendiri di sudut kantor itu. Allahu Akbar. Merasa sudah jadi wali. Bukan wali Allah, jadi wali setan nanti. Kenapa? Berpisah dengan jemaah. Ditangkap setan, kata Nabi. Seperti mana serigala menangkap kambing. Kemudian apa lagi? Senantiasalah pergi ke masjid. Masjid tempat yang paling aman dari gangguan syaitan. Ramadan, syaitan dibelenggu, kata Nabi. Syaitan dibelenggu.
Terus kalau masih banyak juga peperangan setan, yang salah bukan setan yang dibelenggu. Sudah 11 bulan di training setan, mentornya kena belenggu, dia pun masih perangai macam mentornya. Semoga kita tidak seperti itu. Amin kan? Saya berharap semua Bapak Ibu sekalian semangat. Ramadan pun tetap semangat. Janganlah tunjuk loyo buat kerja. Kenapa kamu tak semangat, mengantuk? Puasa dah Pak. Masa Bapak tak tahu? Jangan puasa disalahkan. Justru Ramadan kita lebih semangat kerja. Tak ada lagi hayalan yang buruk, sangka buruk, pikiran buruk. Ramadan, semua hati bersih, pikiran bersih, semua bersih. Inilah kita semangat untuk memaksimalkan potensi diri kita dalam bekerja. Setuju? Terakhir, jangan sampai besok BRK syariahnya masuk surga, karyawannya tertinggal di luar tak masuk surga. Kenapa? Yang syariahnya, BRK-nya, karyawannya belum lagi mengamalkan syariah agama, terutama solat berjemaah di masjid yang musola. Semua bersedia insya-Allah. Semoga saya yang bercakap, Allah Ta'ala beri taufik untuk mengamalkan, dan Bapak Ibu sekalian diberi taufik untuk istiqomah, terus jaga solat berjemaah. Dan supaya semakin ramai, jangan turun sendiri, jangan datang sendiri, tapi ajak yang lain, bawa yang lain. Bila perlu saya usul nih Pak Direksi, ini siapa tak tahu siapa yang buat keputusan. Buat seperti di mall. Ada satu apa? Sudah ada. Kepada seluruh karyawan-karyawati BRK Syariah, insya-Allah 5 minit lagi azan zuhur akan berkumandang. 5 menit lagi azan asar akan berkumandang. Kita tinggalkan dulu semua bentuk kesibukan kita yang masih rapat, offkan dulu, stop dulu rapat. Nanti semua pekerjaan kita, rapat kita sambung setelah solat zuhur dan solat asar berjemaah. Seluruh tamu-tamu yang ada di ruangan kita bawa ke musola untuk solat zuhur, solat asar berjemaah. Terima kasih. Kan bagus begitu. Pilih nanti, jangan seperti suara saya yang serak ni. Pilih nanti suara yang bagus. Kalau perlu nanti ambil dalil, bacakan satu hadis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.